Bersyukur kita selalu panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu, jadi bersyukur ini selalu lagi dan lagi, karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kepada kita selalu lagi dan lagi sampai dengan akhir hayat kita. Maka sebaik-baik manusia, sebaik-baik kita ini adalah menjadi hamba, menjadi manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka na'udzubillahi min dzalik, apabila kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita ini kebalikannya daripada bersyukur. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita sama-sama mendapatkan syafaatnya beliau SAW. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah telah banyak pekan dari ahad subuh kita sudah mulai dari kajian awal sampai dengan sudah banyak kali pekan ahad subuh kita sudah hidupkan amanah ahad subuh, dan kalau mau dihitung ya sudah tidak terhitung. Mudah-mudahan amalan kita yang sudah dimulai sampai dengan sekarang ini bisa istiqomah Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga. Kemudian kita semua semangat ada di dalamnya, baik bapak-bapak, baik ibu-ibu, dan juga anak-anak kita. Alhamdulillah hadirin yang mulia, bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kita semua akan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesehatan daripada ulama yang ada di tempat kita, yaitu adalah Ustaz Firman yang mulia, karena beliau ulama subhanallah. Jadi wajib kita memuliakan ulama. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sekali lagi tadi sudah saya bilang tapi nggak diamini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kesehatan daripada Ustaz. Amin. Selalu diberikan kesehatan, kesenangan dan ketenangan dan kebahagiaan. Sehingga akhirnya apabila senang, tenang dan bahagia selalu ada pada beliau, maka ini bisa menjadi sebab senang, tenang dan bahagia kita juga. Mempersingkat waktu agar segera dimulai, kepada Ustaz kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Insyaallah Isyraq jam 5.41, subuh jam 5, jam 4:11. Diingat ibu-ibu ya, bapak-bapak diingat subuh sekarang jam 4:11. Jadi kalau bangunnya 4:30 udah kesiangan. Gimana caranya jam 4 sudah bangun, masih sempat qiyamul lail sejenak,
Tadarus Quran jam 4:11 sudah subuh. 90 menit setelah itu isyraq. Jadi mengukurnya ya, isyraq itu 90 menit dari awal masuk waktu subuh. Jadi isyraq kita cepat, jam 5:41 kurang lebih sudah isyraq. Bersyukur kita kepada Allah pada subuh hari ini jamaahnya banyak. Saya khawatir betul bapak-bapak ibu-ibu tadi malam membludak Lampung Selatan Expo. Saya habis rekaman syuting di TPRI jam 7 dari Bandar Lampung sampai sini setengah 9, masuk sana berdesak-desak. Saya sengaja ikutin desak-desakan sambil saya membayangkan, subhanallah, andai desak-desakan ini masuk ke masjid, Pak. Andai desak-desakan ini pengen dengar ceramah, andai desak-desakan ini perkara akhirat, subhanallah. Saya membayangkan demikian orang membludak keluarga. Dan satu yang saya pikirkan, jangan-jangan jamaah subuh besok sepi. Alhamdulillah ya, hari ini, subuh hari ini kita diberikan oleh Allah nikmat yang begitu besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita menuju rumahnya ini dalam rangka yatsuduna kitab Allah wa yatadarusuna bainahum, dalam rangka pengajian subuh. Insyaallah yang datang subuh hari ini nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan sakinah di hatinya, tenang hidupnya, tenang rumah tangganya. Kalau sudah tenang, inilah berarti hakikat hidup yang sebenarnya. Dia mendapatkan kekuatan spiritual yang mengantarkan dia pada puncak jiwa. Bagaimana dia menjadi orang yang menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini tujuan Islam turun ke muka bumi. Jadi tenang dulu hati kita, maka hablum minallah, ibadah kita menjadi semangat khusyuk. Hablum minan nas, kita menjadi orang yang humble, komunikasi aktif, pelayanan prima baik pada siapapun, termasuk hablum minal alam, hubungan baik kita kepada selain manusia, kepada hewan, tumbuhan dan alam sekitar ini. Inilah Islam yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam yang membawa kedamaian. Salawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Karim Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mari kita raih ampunan Allah dengan banyak kita bersolawat. Kita raih diangkatnya derajat oleh Allah. Kita raih solawatnya Allah kepada kita dengan cara kita bersolawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalla alayya salatan wahidah, siapa yang bersolat kepadaku satu kali, kata baginda Rasul, maka Allah akan shalla alaihi asyra salawat, Allah akan salawat 10 kali untuknya. Fakhuttan anhu asyra khati'at, Allah akan hapuskan 10 dosanya. Wa rufi'at lahu asyra darajat, Allah akan angkat 10 derajatnya. Melalui apa? Allah angkat derajat melalui keluarganya, istrinya semakin taat ibadah, anaknya soleh solehah, alim alimah, dai daiyah, hafiz hafizah. Allah angkat derajat melalui keluarganya, Allah angkat derajat melalui rizkinya, Allah angkat derajat melalui kedudukan jabatan kekuasaannya, Allah angkat derajat melalui ibadah-ibadah yang dia amalkan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi jama'atan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Alhamdulillah, pendukung pengajian kita sudah hadir. Kopinya silakan diminum, Bapak-bapak. Tehnya silakan diminum, Ibu-ibu. Ini yang mendukung pengajian kita. Ada tomaknya. Jadi nggak ngantuk. Karena memang godaan setan itu luar biasa. Ketika ada orang yang semakin taat ibadahnya, maka iblis musyawarah. Wah, kayaknya kamu udah gak sanggup lagi dong goda dia, karena levelnya sudah naik. Sekarang siapa yang bisa goda dia? Ini ada sip-sipan Pak setan. Saya baru tahu dari mursyid saya, dari guru. Jadi rapat, untuk menggoda beliau ini katanya nggak bisa kamu ganti orang, ganti setan. Terus nggak serta-merta diterima alasannya oleh iblis. Nanti dulu kamu apa programnya menggoda dia melalui apa? Sekarang kan ibadahnya semakin meningkat. Itu presentasi Bu. Setan itu presentasi dulu. Iblis langsung iblis. Begini, saya akan goda dia melalui ibadah dia. Jadi barangkali orang itu bisa tergelincir bukan karena naik kedudukannya melalui hartanya, atau naik kedudukannya melalui jabatannya, atau melalui keluarganya. Tapi boleh jadi orang itu bisa tergelincir, bisa yang tadi taat menjadi maksiat melalui ibadahnya. Boleh jadi dengan ibadahnya dia semakin sombong. Boleh jadi dia hadir di pengajian ada penyakit kibir sombong. Lihat tetangga saya nggak datang pengajian, saya yang datang. Paling rajin saya sholat subuh ke masjid. Paling rajin saya pengajian. Setan masuk. Jadi melalui ilmu orang bisa tergelincir dengan sifat kibir sombong dengan ilmu. Ada juga setan yang menggoda manusia dengan apa? Dengan rizkinya. Semakin naik kedudukan ekonominya, income-nya, kesejahteraannya semakin naik, bisa jadi dia semakin maksiat, bukan semakin taat. Sombong dengan rizkinya. Ada yang sombong juga dengan kedudukannya. Naik pangkatnya, naik eselonnya, naik jabatannya. Sombong dengan jabatan. Ada juga yang sombong dengan keluarganya. Istrinya semakin rajin, sombong dia, rajin ibadah. Anaknya semakin taat, membanggakan anaknya. Takabbar ya takabbar. Dan yang paling tidak kita sadari, ketika naik ketaatan kita kepada Allah, setan pun bisa masuk dengan sifat kibir, sombong, ria, ujub, congkak, takabur, sombong. Pengen ibadahnya dilihat orang, pengen ibadahnya didengar orang. Sekarang dengan media sosial, media itu alat sosial yang sosialisasi, diberitakan oleh dia, nih lihat saya rajin sholat, videonya dikirim. Nih lihat saya azannya melengking. Nih lihat saya imamnya merdu suaranya, direkam dikirim kemana-mana. Oh biar orang lihat, riak namanya, biar orang dengar sum'ah. Na'udzubillah, sum'ah, na'udzubillah. Hebat, setan gak kehabisan cara. Digoda dengan harta, digoda dengan tahta, digoda dengan keluarga, digoda dengan ilmu, digoda dengan ibadah. Maka puncak dari ibadah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, puncaknya ibadah itu tatkala kita sudah ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, itulah akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rajin sholatnya, puasanya kuat, ngajinya
Tadarusnya tidak berhenti, one day one juice. Gak perlu nunggu 5 bulan Ramadan lagi. Dia tiap bulan hatam. Subhanallah. Zikirnya gak kehitung lagi. Itu tasbihnya muter, gak pernah dihitung. Niat dia bukan pengen kaya dengan dia muter tasbih. Niat dia bukan karena pengen kesejahteraan, kebahagiaan, perkara dunia tatkala dia banyak sholawat, tapi perkara akhirat yang ingin dia dapatkan. Tatkala dia baca sholawat, pengen Allah ridho, sehingga rajin sholawat dia bisa mengantarkan dia bisa ziarah ke makam Nabi. Amin. Bisa menaikkan ibadah haji umroh, dan kelak di hari kiamat karena dia rajin sholawat masuk surga dia bersama Rasulullah Muhammad. Jannatul Firdaus, surga VVIP, very very important person. Jadi surga yang paling istimewa. Jadi ibadah dia di dunia tujuannya untuk nilai akhirat. Jamaah rahimahullah. Maka melalui pengajian-pengajian seperti ini, mudah-mudahan saya berharap, kita berharap ayat Allah yang kita kaji, hadis dari Rasul yang kita pahami, ini nanti akan mendatangkan ma'unah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini semakin meningkat ibadahnya. Sembuh kita dari penyakit-penyakit hati yang luar biasa dampaknya Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Kalau ada satu saja penyakit hati di tubuh kita ini, maka bagaimana cara menyembuhkannya? Datang ke pengajian. Ini obat hati, ya. Tumbuh hati. Kita bisa mengaji bersama, kita tahu batas-batas pedoman hidup ini. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Itulah akhir daripada ibadah ini adalah akhlak. Sebab kalau belum sampai pada level itu, berarti ini masih proses. Orang rajin sholat berarti dia hablum minannas, hablum minallah. Hablum minannasnya apa? Wa aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Ini berdampingan. Urusan hablum minallah sholat, urusan hablum minannas zakat, infak, sedekah. Masjid kita masih butuh biaya itu. Bapak-bapak. Sudah bagus, sudah ada terasnya. Dikalkulasi lebih dari 20 juta ya. Senang ya? Banyak-banyak lebih. Padahal kita punya kekuatan paling 5 juta waktu itu ya. Alhamdulillah sudah beres, tapi belum dicat ibu-ibu. Kita berharap nanti catnya satu warna. Ramadan tinggal menghitung hari, nanti kita akan menikmati indahnya di bulan suci Ramadan dan indahnya ibadah di bulan suci Ramadan. Amin. Kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah nanti sampai ke bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampai di bulan Ramadan masjidnya sudah dicat insyaallah. Amin. Rumput-rumputnya sudah panjang nih Mas Bayi. Kayaknya perlu gotong royong juga kayaknya. Saya lihat rumputnya sudah tumbuh subur seperti kembang. Depan belakang. Kita belum beres-beres tandas kita, belum beres-beres toilet kita. Minimal jangan gelap aja. Nanti ada setan kalau gelap gitu ya. Setan itu paling senang tempatnya kotor dan lembab, tambah gelap. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka pengajian-pengajian seperti ini terus akan kita hidupkan. Walaupun bapak-bapaknya tinggal satu orang. Iya. Ternyata subhanallah ya. Dunia ini menipu Bapak Ibu. Yang kita pikirkan bagaimana perut kenyang. Betul. Bagaimana kita bisa makan. Kemudian kalau sudah kebutuhan fisiologis, kebutuhan dasar itu kita penuhi, sudah pangan, mikirin sandal. Apa yang kita pakai. Jadi ternyata setelah disimpulkan, hidup ini gak jauh-jauh urusan perut, urusan badan. Maka mohon maaf, ada orang kaget badannya, kaget rizkinya, kaget duitnya, kaget jabatan. Maksudnya apa nih Ustaz? Ketika Allah angkat derajatnya melalui rizkinya, melalui jabatannya, kaget badannya. Wah, saya ini kan orang kaya. Satu, sombong dengan hartanya. Saya ini kan pejabat. Dua, sombong dengan kedudukannya. Kaget badannya. Ada nggak perasaan seperti itu? Kalau ada, hati-hati, ini kaget berarti badannya.
Hingga ketika dia naik jabatan, naik kedudukan dengan hartanya, karena orang itu bisa diangkat derajat dari Allah melalui hartanya, sombong. Harta banyak gak mau sedekah, harta banyak pelit, harta banyak bakhil, betik, korek. Bapak Ibu. Kemudian yang kedua tadi, ketika dia sudah diberi oleh Allah kedudukan jabatan, hartanya ini malah buat hal-hal yang tidak baik. Malah dia ngumpulin harta. Ternyata harta itu cuma dua peruntukannya. Buat beli makanan bisa dimakan, buat beli apa yang bisa dipakai. Coba. Ya. Kalau punya duit, baju kita ini bukan hanya modelnya yang kita perbaiki, Pak. Bu, nah ibu-ibu yang fashionable, ibu-ibu yang paham bahan itu ibu-ibu. Jadi walaupun warnanya dia warna-warni, lah kan mama sudah punya warna putih, tapi bahannya beda, Pak. Bahannya apa? Jadi bukan model aja. Orang tuh kalau sudah naik levelnya, dia udah naik fashionable, dia udah naik, bahannya beda, harganya mahal. Jangan nggak percaya. Saya pernah masuk putih, masuk doang nggak beli. Kenapa saya pegang kemeja itu 3 juta? Ayo kata saya, kemeja kayaknya saya bisa bikin begini. Kok kenapa mampu? Bahannya mas, bahannya beda, jahitannya beda. Kemeja 2,5 juta, 3 juta. Nah orang hidup di dunia ini pengen makan yang paling enak, pengen pakai pakaian yang paling mewah, paling mahal. Itu pakaian. Kemudian kendaraan itu juga pakaian. Apa yang kita pakai itu pakaian. Jadi hidup ini gak jauh-jauh dengan urusan dua itu. Apa yang kita makan berupa makanan, maka makanan harus mahal, maka orang tuh kalau makan nanya dulu, bro, kita mau makan enak atau makan mahal? Tanya aja. Itu jet set itu, orang-orang kaya itu, mereka itu kalau ngobrol gitu. Kenapa saya tahu? Saya dengar obrolannya. Yuk kita nongkrong dulu makan. Mau makan apa nih? Makan enak? Ada. Apa mau makan mahal? Makan mahal itu ada, Pak. Sekali makan, saya pernah ikutan soalnya, tapi nggak masuk lidah saya. Makan sushi, sekali bayar 20 juta. Wah, nawi kata saya. Ini makan mahal tapi nggak enak. Ya Bu ya, makan enak tuh nasi kapau, murah. Nasi uduk, makan enak tapi murah. Nah jadi urusan hidup dunia ini, masya Allah, habis energi kita untuk mencari rezeki. Kemudian rezeki itu kita beliin makanan yang bisa kita makan. Ingat, apa yang kita makan pasti busuk. Apa yang kamu makan pasti busuk. Apa yang kamu pakai pasti lapuk. Pakaian bisa lapuk, motor bisa rusak, mobil bisa karatan, rumah pun bisa bocor. Semua apa yang ada di muka bumi ini habis energi kita untuk mengejar itu semua. Padahal itu jemaah rahimahullah kebutuhan dasar fisiologis namanya. Manusia ini punya kebutuhan dasar namanya fisiologis: makan, minum, sandang, pangan, termasuk seks. Itu kebutuhan sangat mendasar, dasar sekali. Semua orang butuh itu. Tapi mohon maaf, karena mengejar kebutuhan dasar ini kena penyakit halal haram ada. Kalau Om Jul tambah 3, 7 ya. Halal haram ada. Khau ada khau. Jadi nggak peduli lagi, pokoknya di khau semuanya. Nah ini orang karena pengen makan, alasannya apa? Anak saya belum makan, istri saya kelaparan. Halalkan segala macam cara. Alhamdulillah subhanallah. Pengen punya kendaraan mewah, rumah mewah, pengen istrinya itu perawatan yang sekali masuk gratis, keluar bayar. Dan ini bersosialisasi juga ibu. Saya suka tanya orang-orang yang kaya-kaya itu, yang hebat-hebat sosialita. Bukan Bu, Ibu kalau perawatan habis berapa sebulan? 50 juta Ustaz. Wow, gak cocok kalau gaji suaminya
UMR. Maaf. Seluruh perawatannya semuanya di cure, manicure, pedicure, kelek cure, semua di cure. Skincare. Dan itu Bapak Ibu memang hak perempuan dan kewajiban suami ya. Bagaimana membahagiakan istri, kasih uang buat perawatan. Cocok Bu ya? Kasih istrinya uang biar istrinya cantik buat perawatan. Waduh Ustaz, buru-buru perawatan, resiko dapur aja gak ketutup. Hitung aja sama Ustaz sehari berapa? Sebulan sekian. Waduh, sudah Bu, gak apa-apa, muka ibu masih kredit kan? Skincare-nya masih kredit. Allah Akbar. Itulah manusia hidup di dunia ini penuh dengan kebutuhan mendasar, sandang, pangan, papan, dan seks. Setelah meningkat, sudah mulai hidupnya mulai berkecukupan. Wajar kalau awal menikah rumah masih kontrak, masih ngangsur. Lama-lama lunas juga ya Bu ya. Nanti kalau sudah lunas, kendaraan lunas, rumah lunas, kesejahteraan sudah mulai meningkat, nanti kebutuhannya meningkat. Rasa aman namanya. Waduh, kalau saya punya rumah, punya motor, gak punya mobil, bagaimana anak saya kalau sakit, istri saya mau berobat, tengah malam harus keluar ke rumah sakit. Itu saya rasakan Bapak. Ketika saya jadi kontraktor, kontrak saya di daerah Bandar Lampung, anak saya setem. Wah, mau minjem ke tetangga belum tentu dikasih. Kalau begini saya harus minjem mobil orang tua saya. Orang tua saya ngasih pinjam. Di situ saya mikir tak beres kalau kamu punya kendaraan. Begitu manusia semakin hari semakin meningkat kebutuhannya, semakin meningkat kesejahteraannya. Pengen punya rasa aman, safety namanya. Rumahnya pun sudah mulai dipagar. Sudah dipagar pun pasang CCTV. Kalau non muslim dia pakai anjing berjaga, anjing handal. Kalau rumahnya mewah ukuran 2000 meter persegi Pak, sudah pakai CCTV, ada pos satpam di situ yang jaga. Masuknya aja luar biasa keamanannya. Ada kartu akses, nggak bisa sembarang masuk. Luar biasa manusia. Pengen punya rasa aman. Semua dia beli karena dia punya. Uang nggak masalah. Sudah punya rasa aman, meningkat lagi kebutuhan manusia. Apa itu? Social belonging and love. Dia pengen hidupnya diterima di sekitar. Dia ingin hidup bersosialisasi. Dia bikin perkumpulan, dia bikin perserikatan, dia bikin organisasi. Dia pengen punya orang-orang yang mencintainya, yang mendukungnya, social belonging and love, yang mensukseskannya. Maka orang yang punya tim sukses, punya masa itu sudah kebutuhannya sudah meningkat. Gak bisa Pak kita punya masa kalau kita masih jalan kaki ngukur jalan. Dia harus punya kendaraan. Ini udah mau kampanye ini ya, teman-teman kampanye. Orang yang punya masa dia bisa menggunakan masa dan gak bisa nyuruh-nyuruh orang gratisan. No freelance, gak ada yang gratis makan siang itu. Nyuruh orang pasti bayar, betul? Saya belum pernah mencalonkan diri Pak. Cuma saya pernah ikutan melihat teman saya, waduh. Ya kebetulan teman saya Ustadz juga, itu udah mau nyalon. Saya diajak dia, yuk silaturahmi ke sana, yuk. Dikumpulkan timnya. Nah ini buat ngomong, mikir saya, subhanallah. Ini Ustadz biasanya dapat amplop, bagi-bagi amplop kata saya. Meningkat kebutuhan manusia setelah dia sudah memiliki orang-orang yang mencintainya, sudah kaya raya, sudah hidup berkecukupan, orang-orang yang sayang sama dia sudah banyak, yang mencintai dia sudah banyak. Maka kebutuhan yang paling tinggi adalah esteem, aktualisasi diri. Saya harus jadi, saya harus memimpin, saya harus berhasil, saya harus jaya.
maka manusia mengorbankan segalanya untuk mendapatkan kebutuhan yang paling puncak, esteem, aktualisasi diri, pengakuan diri. Ya kalau sekarang mungkin belum kepikiran kita Pak sampai ke level itu, karena kita masih terus lagi naikin tangga hierarki kebutuhan itu menurut teori Abraham Maslow. Lagi naik tangga kita, belum kepikiran menyalon ini Pak, belum. Tapi nanti kalau sudah jadi ketua ini, ketua itu, pimpinan ini, mulai kepikir, ini kesempatan, jangan dilewatkan. Namun yang bahaya, setan masuk. Mohon maaf, setan yang namanya iblis itu, dia diusir dari surga karena dia itu nggak taat sama Allah, betul? Dan dia sudah mendahului Tuhan, seolah-olah dia lebih pintar dari Tuhan. Ya Allah, ngapain saya sujud sama manusia terbuat dari tanah? Unsur tanah itu lebih rendah daripada unsur saya. Saya ini api, habis tanah saya bakar. Dia merasa lebih pintar karena kepintarannya dia sombong, nggak taat sama Allah. Begitupun manusia, hati-hati. Ketika dia sudah puncak kesuksesan, puncak popularitas, dia mengesampingkan Allah, sehingga muncul dari ucapan saya pasti jadi. Hati-hati dengan kata-kata ini Pak. Dia sudah mendahului Tuhan. Saya pasti berhasil. Nggak ada cerita. Pasti berhasil. Pasti jadi saya. Nah, ini sudah mulai. Ini sifat siapa ini? Yang begini. Sifat iblis. Na'udzubillah. Subhanallah. Tidak ada daun yang jatuh kecuali kehendak Allah. Semuanya ini khairihi wa syahidin. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau orang sudah terlalu yakin, pasti jadi, enggak jadi masuk rumah sakit jiwa ya. Hah? Apa daerah apa namanya? Negeri Sakti ya. Dirawat di sana. Karena dia sudah terlalu optimis. Optimis sih boleh, cuma jangan terlalu. Kalau kita terlalu nggak kesampaian, stres Pak. Tinggal kolor doang nanti, kelilingnya. Nah, udah habis semua. Kebutuhan dasar yang tadi dia miliki habis. Rumah tergadai, istri cerai, anak cerai. Repot urusan dunia. Maka untungnya kita ini masih ada batasan, masih ada pedoman, masih ada tatanan hidup beragama ini. Apa itu? Ibadah. Untung masih ada sholat. Coba kalau nggak sholat kita, siapa yang bimbing kita? Dengan 5 waktu kita sholat yang wajib ini fresh lagi pikiran. Dunia pikiran, hatinya dunia, semua dunia. Dengan sholat mulai cooling down lagi. Yang tadi capek otak, capek jantung, ujung-ujungnya dia sadar, ya juga ya. Apa yang saya cari ini duit, apa yang saya cari ini kedudukan. Nanti kalau sudah punya duit, punya kedudukan, apa yang saya pengen dapat? Pasti urusannya apa yang saya pakai, apa yang saya makan, betul? Pengen makannya enak, anak istrinya makan enak. Yang kedua pengen pakaiannya mewah, pengen kendaraannya mewah, pengen rumahnya mewah, pengen investasinya di mana-mana. Semuanya dunia ternyata. Ujung-ujungnya meninggal juga. Betul? Kemudian yang tadi perhiasan yang dikumpulkan, apa yang dia pakai, semuanya itu nggak ada yang dibawa sedikit pun. Yang kecil-kecil aja. Kalau yang gede kan nggak mungkin masuk dalam kubur. Mentang-mentang mobilnya mewah, dikubur sampingnya nggak mungkin. Motornya mahal, dikubur juga. Itu terlalu gede. Yang kecil-kecil aja. Punya cincin? Nggak punya. Yang imitasi ada. Yang KW-KW itu melas ya. Boro-boro Ustaz, ya Allah. Buat sehari-hari aja susah. Ya udah ibu kredit dong, kredit. Ada kredit emas ya. Punya emas, cincin, gelang, apa? Kalung, kaki pun dikasih. Malah orang tuh kalau udah kebanyakan duit, masya Allah,
bidadari surga. Ternyata di dalam kitab Tamil Ghafil, saking banyak perhiasannya dia itu ada 70 perhiasan. Saya pikir di mana dia pakainya, barangkali semua jari dipakai. 10 sudah, 11, 12, 13, 14, semua 70 bidadari itu. Kita belum ada apa-apanya. Jadi jangan sombong baru punya satu doang ditempel di hidung. Mas nih Ustaz, mas. Ya kalau hidungnya mancung kan orang India, Pakistan, hidungnya mancung mending udah dikasih tindik hidungnya. Mas ini karet sombong, ditanus nantinya. Nah perhiasan-perhiasan itu gak ada yang dibawa mati itu pakaiannya. Maksudnya gak masuk kubur, enggak. Makanan yang enak apa kita meninggal masukin kubur buat makan nanti sesajen? Enggak ada. Jadi capek hidup di dunia ini ngejar harta, ngejar tahta, yang ujung-ujungnya apa itu yang bisa kita makan, apa yang bisa kita pakai. Lupa manusia bahwa kehidupan ini pasti berakhir. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Meninggal yang dikenang cuma sifatnya manusia itu. Orang lupa dengan harta, orang lupa dengan apa yang dia pakai. Dulu mereknya apa ya, almarhum itu yang pakai-pakai. Enggak. Orang nggak buru-buru ingat itu. Yang diingat sifatnya. Masya Allah. Namanya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Sifatnya pun mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Orangnya jujur, amanah, orangnya cerdas, orangnya dapat dipercaya, orangnya ahli sedekah, orangnya tawadu. Itu sifat yang diingat. Jadi walaupun dia sudah terkubur puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan tahun, sang pemilik nama Muhammad SAW tetap dikenang di kedalaman hati umatnya. Jadi kalau baca sirah, sarirah, surah bagi Rasul Muhammad berlinang air mata. Masya Allah. Level beliau itu Pak, zuhud. Jadi kalau kita bicara zuhud, kadang-kadang aneh, gak masuk akal. Di bagaimana mungkin sosok manusia jiwanya itu sudah di akhirat, fisiknya di dunia, tapi pikirannya, hatinya sudah di akhirat semua. Dia gak lagi tertarik dengan makanan yang enak. Dan itu nurun kepada para sahabat, murid-muridnya Rasul. Abu Bakar nyuruh pelayannya, ambilkan aku air minum. Giliran masuk, ada air minum yang disajikan pelayannya manis. Pas dia minum, dia menangis, istighfar, stop. Bingung pelayan, salah saya. Kenapa saya kasih air minum yang manis? Kenapa wahai Tuhan kau menangis? Apakah salah aku berimu air minum yang manis? Aku sedih, aku khawatir, aku takut. Seandainya aku terlalu manis, terlalu merasakan yang manis-manis di dunia, aku tidak lagi merasakan manisnya minuman di akhirat. Jadi mereka menghindari yang manis-manis, Pak. Bukan takut diabetes, bukan, tapi pikiran itu udah akhirat. Akhirat, Bu. Jadi nggak mau terlalu cinta dunia ini. Masya Allah, mohon maaf ya. Coba dengarkan dengan iman, pahami dengan iman. Kita itu kalau sudah merasakan satu kenikmatan di dunia, maka kita akan ada sifat tomak, pengen lebih lagi, pengen lebih lagi. Itu sifat manusia. Ya, termasuk makanan. Sudah merasakan nikmat makanan, pengen yang lebih nikmat lagi, pengen yang lebih nikmat lagi. Ujung-ujungnya penyakit. Dulu waktu masih muda, pengen makan durian, gak kebeli Pak. Masih zaman susah dia gak bisa makan durian, gak kebeli, durian mahal. Musaki, bawon 1 juta. Giliran dia ada kaya, gak bisa makan juga, asam urat. Jadi manusia itu kalau diberi nikmat, maka dia pengen kenikmatannya selanjutnya, terus begitu. Maka orang-orang yang zuhud itu riyadhahnya, tahapannya itu step by step. Dia belajar fikih, dia belajar tauhid, belajar tasawuf, sampai dia ma'rifat bahwa hidup ini, ma'rifat itu kan mengetahui ya. Dia mengetahui bahwa hidup ini pasti berakhir. Toh ketika saya sudah mencapai puncak kenikmatan ini jangan-jangan akan semakin membuat saya kubur dunia. Ada
penyakit hati al-wahnu namanya. Semakin nikmat saya, semakin bahagia, semakin senang saya, semakin jauh dari Allah, semakin lupa sedekah. Kan sudah ada ceritanya di zaman Rasul. Ketika ada seorang sahabat katakan, dia buru-buru terus pulang sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Allahumma lantas jalan. Bukan Allahumma lantas salam, dia Allahumma lantas jalan. Itu koros. Sini kamu duduk sini. Kenapa kamu pulang duluan terus kalau di sholat? Gak pernah mau dengar pengajian dulu, zikir, doa bareng saya. Ya Rasul, saya sudah ditunggu istri saya di rumah. Kalau saya lama-lama istri saya lewat waktu sholatnya, nanti dia gak sholat. Allah. Akhirnya minta dia sama Rasul. Ya Rasul, doakan saya jadi orang kaya. Wah, kalau Rasul yang doa, Pak, ukuran doa itu dikabulkan oleh Allah ketika doa itu sudah ikhlas. La yaqbalullahu du'a min qalbin ghafil. Rumusnya itu, kalau doa itu udah ikhlas, Allah kabulkan. Betul. Ikhlas itu tanpa pamrih. Ikhlas itu kalaupun dikabulkan syukur, nggak dikabulkan nggak apa-apa. Syukuran Allah. Jadi dia sudah ikhlas tawakal. Nah Rasul itu levelnya sudah begitu. Karena dunia nggak lagi sanggup kepada Rasul. Rasul udah nggak sanggup, Rasul udah nggak tertarik dengan dunia. Sekali doa mustajab. Dikasih kambing oleh Rasul, pasang. Nah, anda pelihara kambing ini, insya Allah nanti kamu bisa kebeli sarung. Bukan kebeli sarung lagi, Pak. Anak kambingnya jadi banyak sehingga pada perjalanan dia menggembalakan itu semakin banyak. Lupa dia sholat jemaah sama Rasul. Ditanya sama Rasul, mana si fulan? Udah repot Rasul ngurusin kambing, udah sibuk ngurusin dunia, lupa akhirat, lupa dia ibadah. Nah ini kata Rasul, belum sanggup dia menerima anugerah Allah berupa nikmat. Kalau orang yang sanggup menerima nikmat, malah dia istighfar, astagfirullahaladzim, jangan sampai nikmat ini menjerumuskan saya, ya Allah. Begitu. Dan kalau zaman kita sekarang ini semakin tambah nikmat, semakin tambah lupa diri. Maka jangan sampai kita termasuk yang lupa diri, masuk masjid dengan pengajian, mudah-mudahan dapat nasihat melalui agama ini. Amin. Jadi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dulu minta tanah sama Rasul, sudah pernah saya sampaikan ceritanya. Bukan sama Rasul, sama raja. Wahai raja, kan namanya raja. Zaman dulu juga di Indonesia ini ada raja. Semuanya punya raja. Minta tanah sama raja. Raja, saya minta tanah, saya nggak punya tanah, raja. Ya sudah, milih mau yang mana? Timur, utara, barat, selatan. Selatan aja. Selatan. Dia ambil jalur selatan. Semua yang kamu lewatin punya kamu. Itu nikmat ya. Ketika dia minta tanah sama raja, kamu melangkah satu langkah, itu tanah kamu. Wah, hebat. Zaman dulu belum ada BPN. Belum ada BPN, belum ada sertifikat tanah. Pokoknya semua punya raja. Kalau raja ngasih, udah punya kamu. Dia jalan gak pulang-pulang. Sehari, kata raja, sehari orang minta tanahnya kok gak pulang-pulang. Biasanya kan kalau saya perintah, orang itu laporan. Ada perintah, ada jalan, nanti balik lagi kamu sini lapor. Sehari kok gak lapor. Kemana nih di jalan? Lampung Selatan. Jalan ke Sumatera Selatan. Udah sampai Sumatera Selatan. Udah banyak tanah dia, gak pulang-pulang. 2 hari, seminggu, wah, udah sampai di mana nih si pulang nih? Kayaknya udah Thailand Selatan, Patani, udah sampai Patani dia. Udah pulang-pulang, ya, udah sebulan. Akhirnya dapat berita, bukan medsos, belum ada HP zaman itu kan? Ada utusan pokoknya datang. Raja lapor, ya gimana? Yang kemarin bulan yang minta tanah itu ketemu mayatnya di mana? Di Pakistan. Wah, ini orang dikasih tanah nggak mau pulang-pulang. Nikmat itu begitu. Nggak habis-habis nafsu manusia terhadap dunia ini kecuali mulutnya disumpul dengan tanah. Artinya mati. Kalau udah mati baru mati juga nafsu serakah dunia ini. Maka masya Allah, kalau nggak ada agama jadi apa kita? Kalau nggak ada agama yang dibawa oleh baginda Rasul Islam ini mau jadi apa? Kita jadi manusia toma itu serah.
Maka melalui puasa kita diajarkan mulai memiliki sifat apa itu? Qanaah, taqwa, ta'nya itu tawakal, qafnya qanaah. Maka orang puasa itu qanaah, puas. Rakus awalnya Pak, ya kan? Awalnya rakus, sudah mikir dia sore, ini apalagi hari pertama puasa harus lengkap gorengan, nggak boleh enggak. Gorengan sepanjang jalan ini habis Pak, kalau awal puasa itu. Tahu ada, pisang goreng ada, bakwan ada, apalagi? Hah? Pokoknya semua yang digoreng lengkap di meja itu. Wow, lawi, singkong goreng ada, ubi goreng ada, semua disiapkan makan. Belum minumannya 7 warna. Kopi hitam, teh coklat, susu putih, 3 udah. Ya kan? Apalagi 4 air putih, 5 sirup. Sirupnya warna-warni, sirup marjan, sirup ABC, ya kan? Fanta, Sprite, Coca-Cola, wow. Ditambah lagi apa lagi? Sop buah, kolak, wow. Warna-warni, rakus manusia itu. Ketika berbuka, kata Ustadz, kalau berbuka air panas dulu Pak, air hangat dia minum segelas, keringetan. 1 butir kurma kenyang. Ini 10 gelas gimana ini nggak diminum? Ini gorengan semeja gimana nggak dimakan? Masya Allah. Puasa mengajarkan kita qanaah, puas dengan 1 gelas air, 1 butir, 3 butir kurma. Masya Allah. Ternyata si Fulan yang mayatnya ketemu di Pakistan itu dikasih juga hadiah tanah 1 kali 2 kali 1, tanah kuburan. Manusia kalau udah rakus dapatnya tanah kuburan Pak, bukan tanah yang berhektar-hektar itu, bukan. Ini dunia. Awas kalau kita punya penyakit hubbud dunia, pasti takut mati. Ya, ada orang takut mati karena mengapa? Dunia ibarat surga baginya, semua dia miliki. Urusan harta, tahta, wanita dia miliki semua. Mau apa? Saya punya garasi 2. Garasi 2 saya itu semuanya mobil mewah. Ditaksir berapa harganya Pak? 50 miliar. Itu sultan-sultan di TV itu. Ya Allah, kata saya 50 miliar itu kalau dikasih ke Masjid As-Salam ini jadi apa? Jadi apa masjid kita ini? Nggak usah 50 miliar lah, 500 juta aja. Ya Pak Hasan, toilet kita pakai AC kayaknya. Allahu Akbar. Orang pada pamer-pamer melalui medsos ini ya, sultan-sultan itu. Pengen saya sultan tuh hadir hari Minggu ini, saya kasih nasihat. Iya. Kamu mau pamer doang, nusuk mata doang. Betul Pak. Pakaian itu cuma nusuk mata doang. Ini mobil saya. Meninggal, supercar-nya gak bakal dibawa. Betul kan? Cincin dia yang berlian mau. Kemarin saya lihat lagi sultan satu itu. Gak boleh nyebut nama. Undang-undang ITE. Apa dia nunjukin jam? Ya, saya kan nggak sengaja di medsos itu. Waduh, dia bilang ini dapat nggak bro? 1 M. Kalau dapat 1 M saya beli 10. 3 M sekarang mainnya. Nah ini apa itu jam tangan? Saya kalau dikasih sama dia, saya sumbangin ke masjid. Allahu Akbar, dunia ya. Cuma nusuk mata, kepuasan mata saja. Meninggal nggak dibawa mati itu jam 3 miliar. Allahu Akbar. Tapi kalau dia sumbangkan untuk karpet kita yang sudah kasar ini, selama ada yang sholat pahala ngalir sama dia. Masya Allah. Ini orang-orang pamer duit, pamer harta, pamer makanan, nggak mikir masih banyak masjid-masjid yang butuh. Iya kan? Masih banyak majelis-majelis talim pesantren yang butuh, orang-orang yang belajar ilmu agama yang butuh beasiswa. Kenapa nggak buat beasiswa? Anak-anak yang menghafal Al-Quran nggak kepikir ya. Mungkin kepikir, tapi orientasi itu udah beda. Saya paham Pak. Saya kenal orang kaya betul, dia punya 500 mobil. Di satu kesempatan saya ceramah, saya sampaikan, Pak Haji, Kak Haji ini kan orang kaya, pernah nyalon wali kota gagal, habis 3 miliar, mobilnya 500 unit, depan orang habis semua. Mudah-mudahan dia sebab hidayah. Coba kata saya kasih saya tanah
bikinin pesantren, nanti saya ngelola. Jadi selama ada orang ngaji di situ, sumur hidup pahalanya ngalir buat Pak Haji, kata saya. Pikiran nggak bikin pesantren, sampai mati sekarang udah masuk tanah dia, nggak kebangun pesantren. Uangnya berapa? Nggak kehitung lagi Pak. 3 pembangunan tol di situ. Dia beli kol diesel 100 buat ngangkut tanah nimbun tol itu. Udah nggak kehitung duitnya. Cuman pernah nelpon saya, Ji, menyewa bis saya nggak ilah. Pikirannya keluar itu keluar rumah masuk rumah pasti income. Pikirannya keluar rumah masuk rumah saya harus dapat duit. Jadi saya ngomongin orang tapi saya nggak sebut namanya nih Pak. Ini pelajaran buat kita, termasuk buat saya. Nanti kalau saya sudah jadi dia, jangan-jangan sama ya. Kalau saya kaya raya, saya begitu. Nauzubillah, subhanallah. Masih banyak orang yang butuh beasiswa, anak-anak menghafal Quran. Masih banyak pesantren yang butuh bantuan, masih kurang sarana prasarananya. Masih banyak masjid yang bocor, masih banyak keran yang potel, ya kan? Masih banyak air masjid yang keluarnya air kuning, Pak. Ya. Jadi orang-orang kaya ini, masya Allah, mudah-mudahan ya Allah berikan hidayah mereka, taufik hidayah untuk banyak-banyak sedekah. Min aina ikhtasabahu wa fi ma anfaqu. Harta itu hisabnya luar biasa. Dari mana kamu dapat, kata Allah? Halal, halal. Wa fi ma anfaq. Untuk apa kamu belajarkan? Thayyib apa tidak thayyib? Jadi kalau sudah halal thayyiban baru mubarakah. Rumusnya gitu. Kalau nggak halal, walaupun untuk kebaikan nggak berkah. Dapat lotre, naik haji, nah lo dapat undian duit itu. Tapi buat membangun masjid misalnya, ya caranya nggak, dia dapatnya nggak halal, tapi dengan cara baik tentu tidak barokah. Rumusnya harus halal, thayyibah, mubarakah. Dari mana dapat halal? Untuk apa dibelajarkan? Thayyib baru mubarakah. Berkah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka melalui pengajian ini mari kita semangat dapatkan barisan. Jangan sampai kita itu tergolong orang yang tidak syukur. Dengan kita badan sehat berangkat ke masjid tambah sehat. Amin. Mumpung Pak badan bisa digerakkan ke masjid. Ada orang sekarang duduk di kursi roda, nelpon saya, Ustaz, saya pengen ke masjid, udah 2 tahun gak ke masjid. Emang masalahnya apa? Gak bisa ke masjid lagi, kaki saya ini gak bisa berjalan. Nah, kata saya, ada Karindo namanya ya, kata saya, ayah angkat saya. Karindo itu kursi roda elektrik. Maju. Ustaz, tangan juga gak bisa gerak. La ilaha illallah, kata saya. Jadi udah gak bisa gerak semua. Pengen 2 tahun ini saya gak ke masjid, Ustaz. Kalau ke masjid digotong-gotong, Allahu Akbar. Kita masih sehat Pak, kaki bisa melangkah, berdiri tegak ketika sholat. Maka doa sama Allah sampai meninggal, sholat kita masih bisa berdiri dengan tegak. Amin. Gak diuji Allah dengan penyakit-penyakit yang menyulitkan kita untuk ibadah. Amin. Maka mumpung masih sehat, yuk berangkat ke masjid. Sholat jamaah, azannya terdengar di mana-mana, gak hanya di masjid, dari sekeliling kita juga terdengar. Dan ingat, subuh ini jam 4:11. Kalau bangunnya jam 5 lewat subuhnya, jamaahnya. Jadi harus dipercepat ibu-ibu bangunin suaminya, ibu ya. Udah tahu caranya bangunin suami udah? Hah? Nggak bangun juga dicium suaminya, Bu? Iya. Ma, bangun nggak? Itu rahasianya, Bu. Dicium suaminya kalau nggak mau bangun-bangun. Udah Ustaz, jangan disiram, jangan. Bangunin suami biar berangkat ke masjid. Sayang, 1000 sayang. Subuh ini pahalanya luar biasa, nggak kelihatan aja. Bagaimana orang sholat subuh berjamaah pahalanya seperti orang qiyamul lail sepanjang malam. Waman sholat subuh fi jamaah faka'annama sholat laila kullah. Sholat lail, sholat malam semalam suntuk, itu pahala buat orang yang sholat subuh walaupun cuma 2 rakaat sholat subuh. Ditambah lagi kita ikut pengajian seperti ini, masya Allah. Tadi Allah turunkan ketenangan di hati. Ya kan? Mulai tenang nih Pak kita. Udah gak terlalu ngoyoh mencari dunia. Iya juga ya Ustaz. Apalah yang saya harapkan? Saya meninggal, anak saya nyembah siapa nanti? Bukan anak saya makan apa? Kan begitu.
Ma ta'kuluna min ba'di, itu pertanyaan orang yang gak punya iman. Nah, kalau bapak nanti mati kamu makan apa? Gak usah makan. Ma ta'kuluna min ba'dina, kalau bapak sudah gak ada, kamu soleh enggak nak? Sebab kalau kamu salah, kamu gak bakal doain bapak nak dikubur. Kan begitu Pak. Itu yang kita sedihkan. Jangan sudah meninggal, belum meninggal aja nggak mau doain orang tua. Ini kita pelajaran balik. Nanti Ustaz, kalau bapak saya udah meninggal saya doain. Loh, dari sekarang kalau masih hidup orang tuanya doain. Jangan udah meninggal baru. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kesimpulan bagaimana kita hidup di muka bumi ini memiliki sifat zuhud. Tidak terlalu cinta sama dunia, karena dunia ini menipu. Seolah-olah kita hidup selamanya, padahal kita tinggalkan dunia ini. Kemudian yang kita bawa apa? Cuma satu, pahala, ibadah, iman yang bersemayam dalam hati kita. Semua keindahan berupa harta tinggal, keluarga tinggal. Wa kana ajruhu, salat isyam itu salat sunnah 2 rakaat. Ini ada hadisnya. Wa kana ajruhu, pahalanya mislal haji wal umrah, seperti pahala haji umrah yang sempurna. Insyaallah. Ini saja bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.